Pada periode menjelang mudik Lebaran 2025, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan serangkaian kebijakan untuk meringankan beban masyarakat. Kebijakan tersebut adalah kabar bahagia buat masyarakat Indonesia yang mencakup penurunan harga tiket pesawat, tarif tol, serta stabilisasi harga bahan pangan pokok. Berikut ulasannya. Yang pertama, penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan harga tiket pesawat domestik selama 2 minggu menjelang Lebaran 2025. Langkah ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang hendak mudik sehingga dapat bertemu dengan keluarga di kampung halaman tanpa terbebani biaya transportasi yang tinggi. Selain itu, tarif tol utama juga akan mendapatkan diskon sebesar 20%, tidak hanya saat libur Idul Fitri tetapi juga selama Hari Raya Nyepi yang tahun ini berdekatan dengan Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kerja sama intensif antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. Penurunan harga tiket pesawat ini diharapkan mencapai 13 hingga 14% dengan dukungan insentif tambahan berupa pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 6% yang ditanggung pemerintah. Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau senantiasa ingin menghadirkan kebijakan yang pro rakyat, termasuk dalam rangka menghadapi masa mudik Lebaran tahun ini. Dan juga yang lebih penting lagi adalah harga tiket yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, stabilisasi harga bahan pangan pokok. Untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri, Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah kenaikan harga yang spekulatif. Pemerintah telah menggelar operasi pasar di berbagai daerah sejak 24 Februari hingga 28 Maret 2025, mencakup 215 titik di Pulau Jawa dan 110 titik di luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan bahwa produksi beras nasional mencapai angka tertinggi dalam 7 tahun terakhir, sehingga harga beras di tingkat konsumen mengalami penurunan. Namun harga cabai mengalami sedikit peningkatan. Berdasarkan pantauan harga melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit rata-rata secara nasional mencapai Rp103.600 per kilo, meningkat sebesar 28%. Pemerintah terus memantau perkembangan harga dan pasokan bahan pangan untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan tenang. Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Bulog akan bekerja sama dalam operasi pasar guna, memastikan harga bahan pangan stabil di seluruh wilayah Indonesia. Satgas Pangan juga dikerahkan untuk mengawasi distribusi dan mencegah praktik spekulasi yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Dampak kebijakan terhadap masyarakat kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat, terutama para perantau yang rutin melakukan mudik setiap tahunnya. Banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat dan bahan pangan, karena hal ini meringankan beban ekonomi mereka. Jika kalian setuju dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, ayo suarakan di kolom komentar. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang, dan juga
penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya. Nyepi.